Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan intisari firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu hari ini terambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 7, dikatakan demikian. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan membunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa bentuk firman Tuhan ini adalah bentuk nyanyian hamba Tuhan. Yang pertama, siapa hamba Tuhan itu? Jawabnya bahwa hamba Tuhan itu adalah bangsa Israel yang dipilih Allah, tapi mereka pergi menghindar. Tingkah lakunya menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, Allah tetap menekankan pemilihan itu agar mereka sadar bahwa lewat mereka akan kelihatan keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, hamba itu boleh saja menunjuk kepada seseorang yang bukan dari orang Israel, karena justru dikatakan bahwa hamba itu akan datang membawa pulang Yakub atau Israel. Berarti dia non-Yahudi, non-Israel. Bisa menunjuk kepada Raja Kores, karena konteks firman Tuhan ini berada dalam pembuangan, sehingga ada banyak mengatakan bahwa firman Tuhan yang dikatakan hamba itu adalah Kores, yang bukan sama sekali percaya kepada Allah, tapi tunduk kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, bisa banyak orang yang bukan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi tindak tanduknya melebihi orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu, saudara dan saya, meski beramah tamah rukun kepada setiap orang, kepada setiap umat, kepada setiap bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Berikutnya, siapakah yang menjadi hamba itu? Boleh saja Yesaya sendiri. Yesaya dipanggil Allah sebagai bangsa Israel, dan dia melihat situasi bahwa bangsa Israel menjauh, menghindar, membelakangi Tuhan, dan dia mengejar. Dia katakan bahwa dia sebagai hamba Allah dibekali
sebagai seorang yang tajam untuk menyampaikan firman Tuhan, sebagai seorang yang bisa membedah tingkah laku orang seperti pisau bermata dua, seperti anak panah yang bisa menancap orang-orang yang berdosa, seperti api yang bisa membakar hati pikiran orang yang berdosa hingga berubah dan berubah. Upahnya dari Allah. Jikalau saudara terkadang merasakan orang lain tidak berkenan menerima saudara yang menyampaikan yang baik, membedah tingkah laku yang tidak baik, orang benci orang menolak saudara, saudara jangan kaget, saudara jangan memberontak, saudara meski bersyukur bahwa saudara akan menerima berkat yang dari Allah, bukan dari manusia. Oleh karena itu janganlah saudara bertindak untuk melakukan yang baik, menegur yang salah berdasarkan wajah, pangkat, status, marga orang. Tapi lihatlah, karena itu merupakan tugas kehambaan yang diembankan kepada saudara. Sehingga apa yang dipercayakan, yang diembankan itu jelas membawa keselamatan ke depan. Orang bisa bertobat, orang bisa berubah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini sungguh-sungguh dikatakan oleh Yesaya bahwasanya dia merupakan orang yang menyatu dengan Tuhan. Sebutan dia adalah, sebutan Tuhan adalah Allahku. Sebutan Tuhan adalah Allahku, gambaran bahwa dia menyatu dengan Tuhan. Tidak ada pemisah. Tuhan itu Allah, dia menyimpan pengertian bahwa dia menyatu. Dan meski melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terakhir dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, fungsi kehambaan Allah itu jelas diperlihatkan. Akan menguduskan bangsa-bangsa lain, akan membebaskan bangsa-bangsa lain, akan menebus bangsa-bangsa lain, akan sungguh-sungguh menguduskan, membersihkan bangsa-bangsa lain. Jikalau demikian, boleh kita berkesimpulan dikaitkan kepada Yesus, bahwa hamba yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang berkorban, tapi demi untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan dunia. Berita keselamatan yang diembankan kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, kini dipenuhi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Epifani, Allah nampak jelas di dalam misi Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Roh Kudusnya menyertai saudara-saudara dalam hidup saudara yang sayang. Meski epifani, meski kelihatan, meski jelas wajah Allah bagi orang yang berkenan untuk bertemu, berhadapan, berkomunikasi dengan saudara dan saya. Oh, alangkah agungnya saudara, seperti hamba Tuhan yang diagungkan oleh firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang senantiasa membangun iman kami, membanggakan kami, memuliakan kami, hingga kami dengan percaya diri melangkah untuk melakukan tugas panggilan kami, menyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.